Baik, 107,7 FM, Jalan Sepa Jaya Maheswara Samudra di kebersamaan kita dalam program Stella News kita di hari ini ya, di edisi Senin 15 Januari 2024. Ada Iin dan juga narasumber kita, Mayor Marinir Toto Rudi. Baik, selamat pagi. Terima kasih Mbak Iin. Selamat pagi jember sekalian. Alhamdulillah dipertemukan kembali dengan yang keduanya karena perintah. Mohon maaf sebelumnya, harusnya mungkin Bapak Kasubdis, tapi karena beliau ada tes SKO TNI, kemudian dilimpahkan pada kami. Ya. Tidak ada masalah, semuanya itu harus kita laksanakan dengan maksimal. Baik, kami jelaskan untuk materi hari ini mengenai hak-hak personil itu, kami sampaikan bahwa di Subdis hak-hak personil itu di bawah kedudukannya dalam hal ini di Subdis Yanpers. Ya. Jadi di bawah kendali Subdis Yanpers, langsung di dalam kuasgiatan di Swatpersal. Kemudian hak-hak personil ini, si Hakpers ini membawahi dari nanti subsi ada 3, antara lain tunjangan, kemudian mutasi dan cuti, kemudian satu lagi porlapsum, subsi porlapsum, demikian. Kemudian untuk secara tugas dan tanggung jawabnya, menjalankan fungsi-fungsi pelayanan personil untuk memberikan hak-hak kepada prajurit TNI Angkatan Laut. Okay. Ya, kami jelaskan untuk secara spesifik kami jelaskan untuk tunjangan itu ada 2. Jadi istilahnya tunjangan yang bersifat hak-hak personilnya itu ada yang prepaid dan non prepaid. Jadi ya gitu. Okay. Kemudian yang prepaid itu secara arti adalah berikan kualifikasi yang diberikan kepada seorang prajurit yang telah melaksanakan pendidikan atau latihan atau penugasan. Yeah. Jadi seperti yang mungkin yang contoh yang kami pakai ini, brevet ini ada tunjangannya. Jadi istilahnya seperti itu. Kemudian ada yang non brevet juga. Okay. Non brevet itu seperti kami sampaikan non brevet itu secara skill atau mungkin apa yang sudah diperoleh dari proses sekolah atau mungkin pendidikan di Angkatan Laut. Okay. Seperti pustaka, kemudian kesehatan, petugas kesehatan, surveyor, tenaga pendidik, kemudian juga penyidik, pomal, kemudian pengamanan persandian. Seperti itu Mbak In. Jadi banyak banget ya tunjangan-tunjangan yang didapatkan oleh personil-personil kita. Kemudian ini kita masih sedikit dulu ke tunjangan sebelum beralih ke tempat yang lain begitu Pak Toto ya. Ini bagaimana sih mekanisme ataupun cara pengusulan tunjangan-tunjangan ini biar personil kita ataupun prajurit kita bisa mendapatkannya? Baik, terima kasih Mbak In dan jember sekalian. Kami sampaikan di sini mengenai prosedur atau proses cara pengajuan tunjangan tersebut. Yang pertama mungkin kami di Swatpersal akan mengeluarkan telegram warning. Telegram warning ke Kotama-Kotama. Nanti kalau sudah menerima telegram warning Kotama-Kotama, beliau akan mengkompulir atau aksi mengajukan daftar nama-nama personil yang akan diajukan tersebut ke pembina fungsi. Jadi masing-masing ada pembina fungsinya. Ya, jadi nanti pembina fungsi nanti akan kembali diajukan ke Diswatpersal. Kemudian Diswatpersal membuat konsep. Nah, konsep tersebut yang sudah disiapkan akan diserahkan ke Stumal dalam arti ini nanti untuk dikoreksi, autentifikasi atau penomoran. Kalau sudah tidak ada lagi koreksi dan penomoran sudah sah, kemudian Stumal akan distribusikan ke Kotama-Kotama. Begitu seperti ya. itu. Baik. Tadi kan sudah disampaikan tunjangan untuk prajurit kita ini kan banyak sekali. Nah, mungkin Pak Toto bisa menyampaikan untuk untuk pembinaan fungsi-fungsi dari tunjangan ini kan tentunya ada ada semacam pembinanya begitu ya. Betul. Mungkin Pak Toto bisa menyampaikan misalnya kalau brevet ini di bawah pembinaan siapa begitu. Gimana itu Pak? Ini juga biasanya seperti kendalanya ada kesalahan dari situ, mungkin salah persepsi. Jadi kami sampaikan pembina fungsi sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Seperti mungkin pembina fungsi Kormar, Marinir, dia akan istilahnya mewadahi atau mengusahakan dari
teror apa anti gimana teror gitu ya? Denjaka, kemudian juga Kalau Kormar itu biasanya brevet komando ya? komando, iya, Iya. komando dan anti teror Denjaka. Oke. Kemudian sesuai dengan ininya penerbang, misalkan kan ada penerbang itu personil pupus penerbal. Kemudian di Swam Channel akan mengeluarkan pengamanan sandi, wilayah terpencil, bin Potmar, apa segala macam itu dengan termasuk penyelam juga, ya kan penyelam yang disampaikan. Kemudian di Swat Persal seperti tunjangan mengenai amodak, kemudian juru masak dan sebagainya itu Jadi sesuai dengan bina fungsinya, sesuai dengan kewasgiatannya masing-masing. Oke, jadi sesuai dengan sampaikan dengan fungsi masing-masing. Kalau dia kesehatan berarti dia Ya. punya mungkin punya brevet kesehatan. Brevet Berarti kesehatan. pembinaannya dari pembina dari kesehatan sendiri. Ya, Seperti dari marinir ada anti teror Denjaka Denjaka. sama komando ya. Brevet komando, Brevet ya, komando ya, karena termasuk memang, juga para dasar atau privol. Iya. Nah, itu di pembina fungsinya di Kormar. sektornya Sesuai sektor leading masing-masing. sektornya masing-masing. Baik. Ya, tentunya banyak sekali memang tunjangan-tunjangan yang peroleh dari yang disiapkan untuk personil-personil ataupun prajurit-prajurit kita sesuai dengan profesi ataupun dengan keahlian mereka masing-masing. Betul, begitu ya Pak ya. ya. Dan tentunya brevet ini juga sesuai dengan pengajuan masing-masing. Nah, kalau tadi sudah disampaikan juga tunjangan-tunjangan personil ataupun prajurit kita itu banyak sekali ya Pak Rudi ya. Ini kira-kira ada nggak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Pak Rudi sendiri? Gimana nih Pak? Baik, terima kasih Mbak In. Jadi sekalian, sesuai dengan pertanyaan yang tadi, mungkin kendala itu biasa, mungkin di kendala teknis, maksudnya pengajuan, pengusulan, kemudian salah kepada alamatnya seperti itu. Intinya kepada sosialisasi nanti mungkin. Harus banyak sosialisasi ke bawah, ke kota utama, tetapi diantisipasi juga sama dengan di Swat Persal itu pada saat kita bintek pada triwulan keempat biasanya ada bintek kita ke luar-luar daerah kan itu nanti kita selipkan selain sesuai dengan subdis kita Yanpes, nanti kita selipkan juga masalah pengajuan akad personil, kemudian pengajuan tanda jasa atau pengajuan Kaporlap segala macam. Nah disitulah mungkin kontak atau wadahnya personil-personil Kotama untuk menanyakan seperti tadi yang kendala yang harus kita kendala-kendala yang terjadi yang kita hadapi. Kemudian juga sekarang kan lebih mudah lagi karena mungkin ada akses telepon atau WA, bisa langsung menanyakan kepada kita ini yang di Mabesal, bagaimana sih seperti itu, langsung saja menanyakan via WA atau telepon langsung. Jadi bisa kita antisipasi dengan biar lebih cepat lagi pengurusannya. Begitu ya. Pengusulan tetap dari Kotama, nanti mungkin via WA kita usulkan, kalau ada koreksi kita sampaikan kembali, udah usulkan. Jadi dari Kotama berproses, kita juga sudah ada bahan-bahannya untuk kita tindak lanjuti. Demikian Mbak In sekalian. Ya, baik, karena kan memang tunjangan-tunjangan ataupun mungkin tanda jasa yang dimiliki oleh prajurit ini kan memang harus, itu haknya mereka, begitu ya. Betul. Itu haknya mereka. Nah, memang kadang-kadang memang butuh proses. Nah, ini tentang proses. Ini kira-kira misalnya tanda jasa nih ya Pak Toto ya, tanda jasa ini kan memang langsung di bawahnya Subdis Yanpers begitu setahu saya ya. Nah ini kira-kira untuk mendapatkan tanda jasa ini persyaratannya apa saja nih Pak? Syarat-syarat untuk mendapatkan apa istilahnya tanda jasa itu seperti yang kalau syarat umum dharma bakti, kemudian berkelakuan baik, apa tidak pernah cacat atau segala macam, kemudian syarat khususnya yang jelas sudah tanda jasa itu sudah eligible. Nah, 8 kalau satu rencana kesetiaan kan sesuai dengan tahun, SL 8 tahun, 16, 24, kemudian ada Nararia, kalau bilang 25, sebetulnya dari 24 kita turun langsung kita ajukan ke Nararia 25, kemudian Dharma Samudra 30, dan satu rencana kesetiaan 32 tahun. Jadi ada ada 3 sebetulnya. Jadi tanda jasa bintang, atau tahor bintang kita sampaikan, bintang, kemudian tahor yang tadi satu rencana kesetiaan, dan satu lagi ada tahor untuk peristiwa atau penugasan. Nah, seperti itu Mbak In. Iya, terus mungkin bisa dijelaskan nih Satya Lencana, Satya Lencana ya, terutama ini ya. Ini kan ada kesetiaan dan juga ada non kesetiaan. Mungkin bisa lebih disampaikan lagi penjelasannya begitu Pak Toto.
Ya, baik Bain dan jemaah sekalian, kami jelaskan untuk satu rencana kesetiaan yang sudah kita sampaikan tadi, eligible dia 8 tahun, kita usulkan 16 tahun, 24, kemudian Nararia, Jalasena Nararia 30-32 seperti itu kesetiaan. Oke. Ya, kemudian ada yang peristiwa atau penugasan. Peristiwa dan penugasan. Misalkan mereka melaksanakan Wiranusa, Wiradharma itu untuk pulau terluar, pulau perbatasan, kemudian Dharma Wiradharma, mereka itu melaksanakan penugasan yang sifatnya operasi, kemudian ada kebaktian sosial. Kebaktian sosial itu melaksanakan tugas kemanusiaan, Wirasiaga yang pernah pengawalan presiden, kemudian Kesatria Yuda yang bertugas di pasukan khusus. Seperti itu, jadi ada 2 kategori itu berbeda. Nah, masing-masing juga ada syarat-syaratnya seperti itu. Okay. Kemudian yang termasuk yang misalkan untuk non kesetiaan yang kami sampaikan tadi untuk kebaktian sosial itu dia melaksanakan operasi kemanusiaan. Okay. Nanti kita kompulir dan kita ajukan ke Mabes TNI kemudian ke Kemenhan nanti ke Kementerian Sosial. Kalau sudah diverifikasi ada Kementerian Sosial akan diserahkan ke Sekretaris Militer Presiden untuk diproses kembali dan mungkin diturunkan. Ini agak lama memang karena lintas kementerian. Iya. Ya, berarti intinya ada 3 ya Pak ya tadi Satya Lencana ya. Bintang, kemudian Satya Lencana peristiwa atau tadi kesetiaan itu, yang terakhir ada lagi nanti Jalasena. Jalasena itu termasuk bintang. Oh, termasuk bintang ya. Nah, ini ya. kalau misalnya Jalasena nih Pak, yang dimaksud dengan bintang Jalasena nih apa ini Pak? Dan sebenarnya apa sih kegunaannya bagi prajurit ini Pak? Ya, Bain terima kasih, ini agak urgent ini mengenai Jalasena ini, bintang ini karena semua orang pasti menanyakan ini dan ini bentuk tertinggi. Jadi penghargaan yang tertinggi di bidang tanda jasa karena Jalasena ini dibagi menjadi 3 bagian. Jadi Jalasena Nararia, kemudian Jalasena Pratama dan Jalasena Utama. Jalasena Nararia itu diperuntukkan untuk seluruh prajurit TNI Angkatan Laut. Jadi ini berbicara di Angkatan Laut, seluruh prajurit TNI Angkatan Laut. Ya. Kemudian Jalasena Pratama itu diperuntukkan untuk bintang 2 ke atas. Ya. Kemudian untuk Jalasena Utama itu nanti untuk Bapak Kasal atau selepel dengan Bapak Kasal, Kasad, Kasau atau Kapolri, kemudian Panglima TNI ataupun mungkin kementerian yang sifatnya kehormatan diberikan. Nah, terkhusus untuk Jalasena Nararia ini dia karena memang agak spesifik, dia memberikan manfaat yang memang ada lebihnya, sisi positifnya. Seperti nanti mungkin kalau meninggal dia akan menerima gaji penuh selama 1 tahun. Oh, begitu. Nah, termasuk juga kalau pensiun dia akan menerima gaji pensiun. Kemudian kalau punya itu nanti dapat proses pemakaman di Taman Bahagia. Nah, itu kelebihannya Satya Lencana Jalasena Nararia itu. Ini yang penting memang di Jalasena Nararia itu. Tetapi syarat-syaratnya juga agak ketat di Jalasena Nararia itu. Yang jelas sudah punya 8, 16, kemudian 24. Nah, itu kan tanpa catat, tidak ini. Termasuk juga tidak pernah dihukum. Ya itu, tidak pernah ada kasus baik itu mungkin disiplin atau pidana seperti itu. Tetapi dalam hal-hal tertentu masih bisa sesuai dengan kita merujuknya kepada Perpang TNI dan Perkasal. Perpang TNI nomor 33 tahun 2021 dan Perkasal nomor 10 tahun 2021 bahwa masih dapat, intinya apa yang mereka misalkan pernah teguran atau penahanan ringan masih dapat, kecuali penahanan berat atau mungkin sifatnya kasus-kasus yang sudah ada di Perkasal tersebut, seperti penyalahgunaan wewenang, teguran 2 kali, ares penahanan berat, termasuk juga kasus-kasus yang LGBT, narkoba, asusila, itu langsung ditolak. Itu langsung ditolak. Jadi itu tidak berhak untuk diajukan, langsung ditolak karena dalam proses penerbitan tanda jasa ini kami nanti akan melewati proses sidang. Jadi proses sidang itu kita eligible-nya seperti apa, nanti kita nyari dari si persnya Dismin Persal, nanti kita adopsi dan kemudian kita kompulir dan kita koordinasikan dengan
Dispam Sanal untuk melihat ada catatan atau tidak. Nah, itu melalui proses TPTTK. Jadi tim peneliti tanda-tanda kehormatan. Ada 2 semester, jadi semester 1 dan semester 2. Sesuai dengan acuannya seperti itu. Kita kan sama dengan tadi Hafiz sudah sampaikan, kita pada saat mungkin mau masuk di semester 1, kita akan mengeluarkan telegram warning. Bahwa kita akan melaksanakan sidang TPTTK dimohon untuk para kotama-kotama di satuan-satuan bawah Mabesal untuk mengajukan daftar personil yang sudah eligible. Nah, nanti dari bawah juga mengajukan, kami juga mengambil dari CPS-nya, Dismin Persal. Nanti kamu kolaborasi di situ dan kamu lihat seperti itu. Ya, jadi intinya nih Jajamersnya semuanya untuk seluruh prajurit TNI Angkatan Laut semuanya pingin bisa mendapatkan bintang Jalasena Nararia ini. Tetapi tentunya seperti persyaratan yang sudah disampaikan mereka ini harus punya Satya Lencana 16 24 tahun dan harus dan mereka tidak pernah dihukum, tidak ada cacat hukum lah begitu ya. Jadi ini syarat-syarat utama yang harus dimiliki jika prajurit TNI Angkatan Laut ingin memiliki bintang Jalasena Nararia. Begitu ya Pak ya. Kemudian juga tadi seperti disampaikan oleh narasumber kita Adamir Toto, untuk yang Jalasena Pratama memang diperuntukkan untuk Pati ya Pak Pati bintang 2. Pati bintang 2 dan juga untuk bintang Jalasena Utama. Ini diperuntukkan bagi kepala staf untuk kepala staf. Baik Jajamers, bincang-bincang nanti kita lanjutkan kembali. Kita masih berbincang-bincang dengan narasumber kita, ada Mayor Toto, tapi kita akan kembali break sejenak 1 buah lagu untuk kita semuanya di Pagi Menjelang Siang.